Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Idul Adha, energi keteladanan, nyalakan ikhlas untuk sesama bersama PL Mobile. Ya, pemirsa, Idul Adha selalu datang dengan pesan yang sangat dalam. Bukan hanya tentang hewan kurban, bukan hanya tentang seremoni hari raya, tetapi tentang keteladanan, tentang keikhlasan, taat, amanah, dan kemampuan manusia untuk memberi yang terbaik bagi sesama. Ya, di tahun 2026 bangsa kita juga berbicara tentang kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bangsa ini sedang diajak untuk makin mandiri, makin kuat, dan makin bermanfaat bagi seluruh rakyatnya. Di titik inilah nilai Idul Adha bertemu dengan amanah pelayanan publik, termasuk amanah menyediakan energi, amanah menjaga kepercayaan, dan amanah menghadirkan layanan yang dekat dengan masyarakat. Ya, telah hadir saat ini bersama kami Kiai Haji Ali Maskur Musa, tokoh Islam dan cendekiawan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat Pak Kiai. Sama, alhamdulillah, sama-sama. Iya. Sekarang kita bertemu kembali dan akan berbincang-bincang mengenai makna Idul Adha Pak Kiai. Nah, seperti kita ketahui bahwa Idul Adha itu sering dimaknai hanya dengan seremoni, sholat id, potong kurban, memberikan kurban. Ada nilai-nilai yang manusia itu justru banyak yang lupa Pak Kiai. Nah, sebenarnya apa sih Pak Kiai makna yang terkandung dalam peringatan Idul Adha ini Pak Kiai? Oke, benar Mbak Febri dan Elektrizen. Satu di antara yang orang mengasumsikan Idul Adha yang penting berkorban. Betul. Nah, tapi berkorban yang bagaimana? Berkorban apa? Dan bagaimana setelah kita melakukan korban itu? Jadi substansinya dua. Yang pertama adalah tentang ibroh. Yang kita miliki sesungguhnya bukan yang kita miliki. Yang kita miliki adalah apa yang kita persembahkan untuk Allah. Ibrohnya dari Sang Khalilullah Nabi Ibrahim. Dia rela mengorbankan putranya Ismail atas perintah Allah. Kalau Allah yang memiliki, maka itu keikhlasan diberikan pada Allah. Jadi Elektrizen yang kita miliki itu bukan yang ada pada diri kita, yang kita berikan pada Allah itu yang kita sesungguhnya miliki nanti di yaumil akhir. Pesan yang ingin disampaikan dalam zaman modern saat ini Pak Kiai, dan sehingga itu makna yang terkandung dari pengorbanan baik dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu bisa menjadi tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai. Satu, Mbak Febri dan Elektrizen, satu, berkorban itu sesuatu yang terbaik yang ada dalam diri kita. Jangan mengorbankan yang kita sudah tidak perlu kita korbankan. Nah, karena itu Allah sangat senang kalau orang berkorban itu yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu sungguh sangat senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Karena itu kalau memberi yang baik. Pak Kiai, melihat hubungan antara nilai Idul Adha, baik itu juga amanah dalam pelayanan publik dan pengabdian di sektor keterlistrikan. Yeah. Nah, seperti apa sinkronisasi dari memberikan layanan kepada masyarakat dari energi listrik ini, Pak Kiai? Satu, yang terpenting adalah ketersediaan energi listrik bagi rumah tangga, bagi perkantoran dan dunia industri. Karena itu ketersediaan bagi kita adalah utama. Yang kedua adalah pelayanan. Jadi Insan dan Elektrizen itu tidak boleh mengeluh kalau sudah mengabdi, melayani kepada masyarakat. Nah, karena itu Ibroh Idul Adha itu patut kita renungkan dan kita dorong, kita dukung sepenuhnya bahwa Indonesia harus berdaulat di bidang energi. Jadi di situ peranan PLN penting karena dia harus menerangi seluruh negeri ini, tidak boleh ada yang ditinggal dan masyarakat dimanapun harus ketemu dengan para insan PLN. Dan itu menyalakan negeri, berarti menyalakan harapan bagi masyarakat Indonesia di kemudian hari hidup dengan baik. Oke, terakhir nih Pak Kiai,
Apa pesan ringkas Pak Kiai untuk masyarakat Indonesia dalam menjalani peringatan Idul Adha di tahun 2026 ini? Yang bisa dibilang bahwa kita lagi tidak sedang baik-baik saja Pak Kiai, tapi justru semangat Idul Adha ini jangan sampai runtuh Pak Kiai. Tebarkan terus pengorbanan kepada orang banyak. Di tengah kita diberi kemampuan, ada masyarakat yang belum diberi kemampuan. Karena itu tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa, itu menjadi penting karena diri kita bukan untuk diri kita adalah untuk orang banyak dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tebarkan semangat berkorban. Yang kedua adalah tebarkan keikhlasan di dalam kehidupan. Jangan pernah menuntut kalau kita berbuat baik. Karena Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Allah sudah mencatat, tidak pernah lupa, tidak pernah tidur, dan pasti dibalas dengan tidak pernah terhingga. Ya, terima kasih Pak Kiai, pesan yang sangat teduh dalam relevan dan untuk kita semua. Sama-sama, dan insya Allah terima kita kasih. bisa menjalani peringatan Idul Adha ini dengan baik dan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Ya, pemirsa, Idul Adha mengajarkan kita bahwa keteladanan tidak berhenti pada ritual di tengah semangat bangsa membangun kedaulatan negeri, produktivitas dan inklusivitas. Nilai Idul Adha menjadi pengingat bahwa kemajuan harus selalu berpijak pada akhlak. Energi yang kuat harus dijalankan dengan amanah, layanan yang modern harus tetap hangat dan manusiawi, dan kemajuan yang sejati harus dirasakan bersama. Saya Febri Wida pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.